Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit share terkait dengan cara mendaftar Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah tahun 2020, baik bagi calon mahasiswa dan mahasiswa di PTU perguruan tinggi umum yang di bawah naungan Kemendikbud maupun yang kuliah di perguruan tinggi keagamaan atau PTK yang di bawah naungan Kementerian Agama. Oke, langsung saja kita simak. Sebelumnya perlu kita ketahui bersama apa beda PTU dan PTK. PTU atau perguruan tinggi umum adalah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang berada di bawah naungan Kemendikbud. Misalnya UGM, UI, Unpad, Undip, ITB, UNY, Unsud, dan lain sebagainya. Adapun kalau PTK, perguruan tinggi keagamaan, adalah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang berada di bawah naungan Kemenag. Seperti STAIN, ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta, IAIN, UIN, Staben, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita membahas terkait jadwal pendaftaran KIP kuliah untuk perguruan tinggi umum. Ini ada 6 tahapan. Yang pertama untuk pendaftaran akun siswa KIP kuliah. Ini dari tanggal 26 Februari sampai 31 Oktober 2020. Dan untuk SNMPTN itu sendiri dilaksanakan tanggal 2 Maret sampai 31 Maret 2020. Kemudian untuk seleksi mandiri PTN dibuka 18 Mei dan ditutup 30 September 2020. Selanjutnya SNMPTN itu dari tanggal 25 Februari sampai 13 Maret 2020. Selanjutnya UTBK SBMPTN dari tanggal 18 Mei sampai 19 Juni 2020. Selanjutnya yang keenam SBMPN itu tanggal 18 Mei sampai 24 Juni 2020. Namun yang sebagai menjadi catatan adalah jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. Makanya kita harus rajin update di website atau di pengumuman resmi. Selanjutnya syarat KIP kuliah untuk PTU. Persyaratan untuk mendaftar program KIP kuliah tahun 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerima KIP kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya, serta memiliki NISN, NPSN, dan NIK yang valid. Yang kedua, memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Yang ketiga, siswa SMA, SMK, atau MA atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan dengan potensi akademik baik dan mempunyai kartu KIP. Yang keempat, siswa SMA, SMK, MA atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan dengan potensi akademik baik dan mempunyai kartu keluarga sejahtera. Dan yang kelima, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Jadi diutamakan untuk prodi yang akreditasinya sudah A atau B. Selanjutnya tahapan pendaftaran KIP kuliah untuk PTU. Yang pertama, siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di web sistem KIP kuliah pada laman KIP Strip Kuliah
kip.kemendikbud.go.id atau melalui KIP Kuliah Mobile Application. Ini yang bisa di-download di Play Store ya. Dan yang kedua, pada saat pendaftaran siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang valid dan aktif. Yang ketiga, sistem KIP Kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP Kuliah. Yang keempat, jika proses validasi berhasil, sistem KIP Kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Yang kelima, siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah dan memilih jalur seleksi yang akan diikuti. Jadi sesuai jalur seleksi. Ini ada SNMPTN dan seterusnya. Yang keenam, selanjutnya siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau Sistem Informasi Seleksi Nasional masuk perguruan tinggi sesuai jalur seleksi yang dipilih. Sebelum sistem pendaftaran KIP Kuliah dibuka, siswa dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu di portal atau Sistem Informasi Seleksi Nasional seperti SNMPTN dan SNMPN. Proses sinkronisasi dengan sistem tersebut akan dilakukan kemudian dengan skema host to host. Yang ketujuh, bagi calon penerima KIP Kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP Kuliah. Selanjutnya, link pendaftaran KIP Kuliah untuk PTU adalah di kip-kuliah.kemendikbud.go.id. Ini contoh tampilannya. Oke, itu terkait dengan pendaftaran KIP Kuliah untuk yang di perguruan tinggi umum. Selanjutnya, untuk pendaftaran KIP Kuliah di perguruan tinggi keagamaan yang di bawah naungan Kemenag. Ini ada pun syarat calon penerima program KIP Kuliah. Yang pertama adalah mahasiswa baru lulusan MA, MAK, SMTK, SMAK, SMA atau sederajat pada tahun berjalan dan maksimal 2 tahun sebelumnya. Yang kedua, mahasiswa yang sedang menempuh studi pada angkatan 1 tahun sebelumnya. Yang ketiga, memiliki keterbatasan ekonomi tetapi memiliki potensi akademik yang baik yang didukung bukti dokumen yang sah. Dan yang keempat, tidak terlibat dan atau terindikasi mengikuti kegiatan atau organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI dibuktikan dengan penandatanganan fakta integritas. Adapun pembuktian pemenuhan persyaratan, yang pertama, keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan program bantuan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar atau KIP, atau Kartu Keluarga Sejahtera KKS, atau Kartu Jakarta Pintar KJP. Yang kedua, apabila mahasiswa belum memiliki KIP atau orang tua wali belum memiliki KKS, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali sebesar 4 juta rupiah atau pendapatan kotor gabungan orang tua wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000. Selanjutnya, keputusan akhir penerima akan diambil oleh perguruan tinggi keagamaan masing-masing. Ini yang perlu diperhatikan, mekanisme pendaftaran KIP Kuliah di perguruan tinggi keagamaan. Yang pertama, masing-masing PTK memperoleh kuota penerima KIP Kuliah. Jadi boleh jadi antar PTK itu berbeda ya kuotanya. Dan pendaftaran dilaksanakan di masing-masing perguruan tinggi keagamaan. Ini berbeda dengan yang KIP di PTU. Kalau di PTU itu kan satu terpusat. Kalau di PTK itu pendaftaran di perguruan tinggi masing-masing.
Dan proses seleksi dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi keagamaan. Selanjutnya, waktu pendaftaran KIP kuliah untuk PTK. Maka masing-masing PTK bisa berbeda. Maka untuk lebih jelasnya dapat mencari informasi lebih lanjut ke perguruan tinggi keagamaan yang dituju. Bisa melalui web resmi, medsos, atau lain sebagainya. Oke, sahabat-sahabat YouTube yang berbahagia, demikian cara mendaftar KIP kuliah baik di PTU maupun di PTK. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.